Selamat malam Pak Wilminus Sombolayuk, saya Katrina Talia Tarunajaya dari kelas Akuntansi D, Universitas Atmajaya Makassar, Fakultas Bisnis dan Ekonomi. Nomor sambung saya itu 1913095. Hari ini saya akan membahas tentang teori produksi dan teori biaya. Ini data saya. Yang pertama tentang teori perusahaan. Apa sih teori perusahaan itu? Teori perusahaan atau teori of firm adalah cabang manajemen yang memperhatikan dan fokus pada sifat korporasi daripada sifat pasar. Mengapa? Karena teori ini menggabungkan pandangan dari segi psikologi, sosiologi, dan teori permainan yang berfokus pada pengurangan biaya transaksi. Adapun bentuk-bentuk organisasi perusahaan seperti yang kita bisa lihat di sini, yaitu organisasi perusahaan dibagi menjadi 3 bentuk. Organisasi pokok yang terdiri dari perusahaan perseorangan, firma, dan perseroan terbatas atau yang biasa disebut dengan PT. Dan juga ada organisasi lain, perusahaan, yaitu perusahaan negara dan perusahaan koperasi atau koperasi. Yang pertama kita akan membahas tentang bentuk organisasi perusahaan yang utama, yaitu yang pertama perusahaan perseorangan. Seperti kita yang ketahui dari namanya, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini sudah pasti dimiliki oleh seseorang atau pemiliknya itu hanya satu. Dan perusahaan ini sangat banyak diminati dalam masyarakat, dalam sektor organisasi perusahaan. Mengapa? Karena pemiliknya memiliki kebebasan yang sangat besar dalam menguasai perusahaan miliknya sendiri. Tetapi dari kebebasan itu ada kelemahan yang dimiliki dari perusahaan perseorangan, yaitu modal yang didapatkan untuk perusahaan ini kecil dan sangat sulit atau sukar untuk memperoleh pinjaman. Contohnya itu seperti toko kelontong, restoran kecil, ataupun jual sate. Nah, yang kedua adalah perusahaan persekutuan atau firma. Perusahaan ini lebih besar dari perusahaan perseorangan dan terdiri dari beberapa orang yang bersepakat untuk bekerja sama dalam mendirikan perusahaan ini dan mau atau ingin membagikan keuntungannya. Ada dua bentuk organisasi perusahaan persekutuan atau perkongsian, yaitu perkongsian umum dan perkongsian terbatas. Perkongsian umum itu apa sih? Perkongsian umum bedanya dengan perkongsian terbatas adalah pemiliknya lebih aktif untuk bekerja. Tidak hanya memiliki perusahaan itu, tapi ia juga aktif di dalamnya untuk berkontribusi, untuk bekerja, untuk memajukan perusahaan itu. Sedangkan perkongsian terbatas, hanya beberapa saja dari pemiliknya yang menjalankan operasional bisnis, meskipun mereka berhak atas perusahaan itu, tapi hanya beberapa yang ingin menjalankan operasional bisnis. Ada kelebihan dari organisasi persekutuan, yaitu perusahaan ini mudah didirikan, modalnya juga relatif sedikit, tetapi modal yang ia dapatkan itu lebih besar daripada modal perusahaan perseorangan. Pengelolaannya relatif fleksibel dan lebih bebas. Modal yang ia dapatkan sangat besar, lebih besar daripada perusahaan perseorangan yang diakui sebagai tambahan modal untuk memperluas skala usaha mereka. Dan biasanya umur perusahaan ini lebih panjang. Tetapi hal itu relatif. Dari kelebihan itu ada kekurangan organisasi persekutuan atau firma, yaitu jika terjadi kebangkrutan atau masalah dalam perusahaannya, seluruh anggota harus aktif untuk menangani masalah itu, menanggung utang perusahaan, baik dari harta perusahaan, tetapi jika harta perusahaan pun habis dan tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah itu atau menyelesaikan utangnya, ia harus mengambil harta pribadi mereka untuk menyelesaikan utang mereka. Yang kedua, menghadapi masalah modal yang terbatas. Meskipun modalnya lebih besar daripada perusahaan perseorangan, tetapi perusahaan persekutuan juga ini memiliki modal yang terbatas. Yang ketiga, terjadinya perselisihan dan kesalahpahaman antar anggota. Bentuk organisasi perusahaan yang ketiga adalah perseroan terbatas atau yang biasa dikenal dengan PT. Organisasi perusahaan ini paling penting karena dari segi jumlah produksi dan hasil penjualannya banyak dilakukan.
PT atau perseroan terbatas sendiri adalah suatu unit kegiatan usaha yang didirikan sebagai suatu institusi badan hukum yang pendiriannya dilakukan melalui akta notaris, seperti dalam slide ini, di mana suatu dokumen yang mengumumkakan bahwa pada dasarnya akan mencantumkan tujuan pendirian organisasi perusahaan ini atau perseroan terbatas, modal yang berupa saham dikeluarkan serta nama-nama pimpinan yang akan menjalankan usaha. Adapun kelebihan dan kekurangan perseroan terbatas seperti perusahaan lainnya, kelebihannya yaitu tanggung jawabnya terbatas. Maksud dari ini, jika ia mengalami masalah utang atau kebangkrutan, mereka hanya menanggungnya dengan harta perusahaan tanpa ada melibatkan harta pribadi. Jika masih ada utang lagi, itu dianggap telah selesai. Meskipun masih ada utang yang harus dibayar. Tetapi jika harta perusahaannya sudah habis dan ia juga sudah tutup, itu akan dianggap secara selesai karena PT ini berbadan hukum. Saham perusahaan pun mudah untuk ditunaikan. Lebih mudah memperoleh modal dan pengelolaannya pun lebih profesional. Tetapi dari kelebihan itu ada kekurangan yang dimiliki oleh perseroan terbatas, yaitu perusahaan yang relatif kecil akan menyukai badan usaha yang lebih sederhana. Pendiriannya lebih sulit. Peraturannya sangat banyak dan harus ditaati. Sukar untuk merahasiakan kegiatan perusahaan. Dari bentuk-bentuk pokok itu ada juga bentuk lain dari organisasi perusahaan yang saya ambil dari buku Sadono Sukirno. Yang pertama, perusahaan milik negara. Perusahaan milik negara biasa dikenal dengan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Ia dikelola seperti perseroan terbatas, di mana modal yang berupa saham itu dari perusahaan negara adalah milik pemerintah. Perusahaan pemerintah ini di setiap negara biasanya dalam menyediakan jasa-jasa sebagai kebutuhan pokok masyarakat, seperti listrik, air, hiburan radio, stasiun televisi, atau jasa pos. Tetapi perusahaan ini juga bersaing pada kegiatan-kegiatan swasta atau perusahaan swasta, seperti perusahaan asuransi, perusahaan bank perdagangan. Yang kedua ada koperasi. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan anggotanya, bukan untuk mencari keuntungan, beda dengan perusahaan lain. Perusahaan koperasi atau koperasi bisa dibedakan menjadi 3, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit. Koperasi konsumsi itu adalah koperasi yang menjalankan kegiatan membeli barang dan menjualnya kepada para anggota, di mana keuntungannya itu bukan dimiliki sendiri tetapi akan dibagikan kembali kepada para anggotanya. Yang kedua itu koperasi produksi. Koperasi ini berusaha agar hasil produksi para anggotanya dapat dijual dengan harga yang tinggi dan tidak ditindas oleh para pembeli. Yang ketiga, koperasi kredit. Koperasi ini merupakan badan pinjam-meminjam yang meminjamkan uang kepada para anggotanya dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Nah, tujuan perusahaan itu ada 3. Memaksimalkan sumber daya, memaksimalkan output, dan memaksimalkan growth. Tetapi tujuan perusahaan yang sebenarnya itu adalah untuk memaksimalkan laba atau keuntungan. Dari semua perusahaan memiliki tujuan untuk menarik laba, untuk mendapatkan laba. Tujuan perusahaan itu sendiri untuk menentukan harga dan permintaan di pasar dan kemudian mengalokasikan sumber daya itu untuk memaksimalkan laba. Ada pernyataan, mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Mereka berusaha untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang maksimum. Nah, dalam memaksimalkan keuntungan atau laba, ada 2 aspek yang harus dipikirkan untuk mencapai tujuan ini. Yang pertama, komposisi faktor produksi yang bagaimana yang perlu dilakukan untuk menciptakan tingkat produksi yang tinggi. Dan yang kedua, komposisi faktor produksi yang bagaimana akan meminimumkan biaya produksi yang dikeluarkan untuk mencapai satu tingkat produksi tertentu.
Yang kedua, kita akan membahas tentang definisi dan proses produksi. Apa sih produksi itu? Proses produksi adalah suatu kegiatan yang menggabungkan faktor produksi yang ada dalam upaya untuk menciptakan suatu produk, yaitu barang dan jasa yang memiliki manfaat bagi konsumen. Yang biasa dikatakan untuk menciptakan utility atau kegunaan. Tujuan dari proses produksi, yang pertama untuk menghasilkan suatu produk, yaitu barang atau jasa. Yang kedua untuk menjaga keberlangsungan hidup suatu perusahaan, dan dapat dilihat dari slide ini. Saya lanjut. Nah, ada tipe-tipe produksi dari berbagai industri yang dikemukakan oleh Yamit. Yang pertama itu proses produksi jangka panjang berdasarkan dari waktu, proses produksi jangka pendek, proses produksi terus-menerus, proses produksi terputus, dan proses produksi campuran. Proses produksi jangka pendek adalah proses kegiatan produksi yang cepat dan langsung menghasilkan produk barang atau jasa bagi konsumen. Contohnya, produksi makanan seperti menjual roti bakar atau gorengan. Sedangkan produksi jangka panjang adalah proses kegiatan produksi yang membutuhkan waktu cukup lama. Seperti menanam padi. Mulai dari padi diolah menjadi beras dan kemudian akan menjadi nasi. Kemudian menanam kopi. Yang ketiga adalah proses produksi terus-menerus dan keempat adalah proses produksi terputus. Proses produksi terus-menerus adalah proses produksi barang atas dasar aliran produk dari suatu operasi ke operasi berikutnya tanpa ada penumpukan. Maksudnya ini, ia diproses secara terus-menerus tanpa ada hal yang harus dilakukan berulang lagi untuk mendapatkan produk itu. Jadi ia per step dilakukan. Contohnya itu memproduksi kertas, gula, transportasi, atau memproduksi karet. Sedangkan proses produksi terputus atau yang disebut juga dengan intermittent, di mana perusahaan yang menggunakan tipe ini biasanya terdapat sekumpulan atau lebih komponen yang akan diproses atau menunggu untuk diproses. Proses ini berdasarkan dari musim atau pesanan orang dan faktor lainnya. Contohnya perusahaan mebel atau perusahaan percetakan. Tidak setiap hari orang membutuhkan mebel. Mungkin hanya dibutuhkan kalau membeli ketika ada rumah baru atau mebelnya sudah rusak, dan itu memakan jangka waktu yang lama. Tidak setiap hari mereka butuhkan. Dan yang terakhir adalah proses produksi campuran. Proses produksi ini adalah penggabungan dari proses produksi terus-menerus dan terputus. Proses produksi ini memanfaatkan kapasitas secara penuh. Seperti yang kita lihat, di bagian bawah ini adalah sumber yang saya ambil. Nah, jenis-jenis proses produksi. Proses produksi berdasarkan prosesnya, yaitu produksi langsung dan produksi tidak langsung. Produksi langsung terbagi menjadi dua, yaitu produksi primer dan produksi sekunder. Produksi primer sendiri adalah kegiatan produksi yang diambil dari alam secara langsung, misalnya kegiatan pertanian, pertambangan. Sedangkan produksi sekunder, proses produksi yang menambahkan nilai lebih pada suatu barang yang ada. Contohnya itu kayu yang dibuat untuk perabotan rumah, baja untuk membuat jembatan, dan lain-lain. Sedangkan proses produksi tidak langsung adalah kegiatan produksi yang memberikan hasil dari keahlian atau jasa, misalnya jasa montir, jasa kesehatan seperti dokter. Yang kedua, jenis produksi berdasarkan sifat. Terbagi 4, yaitu proses ekstraktif, analitik, fabrikasi, dan sintetik. Apa sih itu? Proses ekstraktif adalah kegiatan produksi dengan mengambil produk secara langsung dari alam. Proses analitik adalah kegiatan produksi yang memisahkan suatu produk menjadi lebih dengan bentuk yang mirip dengan aslinya. Yang ketiga itu proses fabrikasi. Kegiatan mengubah suatu bahan baku menjadi suatu produk yang baru. Dan yang keempat adalah proses sintetik, yaitu kegiatan menggabungkan beberapa bahan menjadi suatu bentuk produk. Proses ini disebut juga dengan perakitan.
Yang ketiga, saya akan masuk pada fungsi produksi dan persamaan produksi. Dalam fungsi produksi, faktor-faktor produksi itu dibagi menjadi 4 golongan, yaitu tenaga kerja atau labor, tanah atau land, modal atau capital, dan keahlian keusahawanan. Faktor produksi yaitu tanah, modal, dan keahlian keusahawanan, jumlahnya itu tetap, tetapi labor atau tenaga kerja itu jumlahnya berubah-ubah. Peminimuman biaya produksi merupakan prinsip yang harus dipegang oleh produsen, yaitu mengambil unit tambahan faktor produksi yang biaya perupiahnya akan menghasilkan tambahan nilai penjualan yang paling maksimum. Mohon maaf. Fungsi produksi dan persamaan produksi. Fungsi produksi itu dikatakan sebagai input dan jumlah produksi dikatakan sebagai output. Dengan persamaan Q sama dengan F, K, L, R, T. K itu jumlah stok modal atau capital, L itu labor, jumlah tenaga kerja, R kekayaan alam atau resources, dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan. Sedangkan Q adalah jumlah dari semua faktor produksi yang dihasilkan. Nah, yang keempat, kita membahas tentang konsep total product, marginal product, dan average product. Apa sih sebenarnya itu? Teori produksi ini adalah teori produksi dengan satu faktor yang berubah, yaitu labor. Nah, total product atau TP adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja tertentu. Yang kedua, marginal product atau MP, yaitu tambahan produksi yang akan berlaku apabila seorang atau seunit tenaga kerja ditambah. Dan yang ketiga itu average product. Pada suatu tingkat penggunaan tenaga kerja tertentu, produksi merupakan jumlah rata-rata yang diwujudkan oleh seorang pekerja. Bagaimana menghitung average product? Average product itu membagi produksi total dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Bisa kita lihat, inilah persamaannya. Total product itu Q, marginal product atau MP adalah delta TP per delta L atau pertambahan total product bagi dengan pertambahan tenaga kerja. Yang ketiga itu average product atau AP. Rumusnya adalah TP atau total product per dengan labor atau tenaga kerja. Kapan sih produksi maksimum terjadi atau penggunaan input produksi itu dalam konsep teori produksi ini? Nah, yang pertama, total product atau total produksi mencapai maksimum ketika produksi marginal atau MP marginal product mencapai nilai sama dengan 0. Dan yang kedua, dalam menghitung average product atau produksi rata-rata maksimum akan didapatkan jika AP atau average product itu sama dengan marginal product. Nilai antara AP dan MP itu sama, sehingga bisa dikatakan bahwa average product itu mencapai titik maksimum. Nah, dari semua konsep produksi ini, ada teori yaitu the law of diminishing return yang mengatakan apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya dalam kurung tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi, sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif, dan ini pun menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya mencapai tingkat yang maksimum kemudian menurun. Yang kelima adalah contoh perhitungan dan kurva dari maksimum produksi satu variabel input. Seperti ini data-datanya bisa dilihat. Jika tenaga kerjanya 1, produksi total atau TP 150 dan marginal 150, maka kita bisa dapatkan rata-ratanya juga 150.
Mengapa dari total produk dibagi dengan tenaga kerja itu jumlahnya 150? Sedangkan data yang kedua, dari total produksi atau TP-nya 400, kemudian marginal produknya 250. Marginal produk ini didapat dari hasil pengurangan total produksi dengan tenaga kerja. Total produksi yang kedua dari yaitu 400 dikurang dengan 150 adalah 250 dibagi dengan tenaga kerja yang kedua, 2 dibagi kurang 1 adalah 1. Jadi tetap menghasilkan 250. Sedangkan dari produksi rata-rata adalah total produk dibagi dengan tenaga kerja. 400 dibagi 2 dan 200. Sampai pada yang ke-10, di mana total produksi mencapai 1.300. Marginal produk yang kita dapatkan adalah 1.300 kurang 1.440 adalah min 140. Dan per dengan tenaga kerja dari 10 menjadi 9, per dengan tenaga kerja dari 9 menjadi 10, yaitu bertambah 1, maka akan didapatkan marginal produknya minus 140. Dan average product atau rata-rata produksi didapatkan dari produksi total sebanyak 1.300 dibagi dengan tenaga kerja 10 unit atau 10 orang, sehingga didapatkan hasil 130. Inilah kurva. Nah, TP ini, kurva produksi marginal atau marginal product selalu menurun, melewati sumbu datar dan kemudian akan menurun. Yang kedua yaitu kurva produksi total atau TP, dia menjulang cembung ke atas, kemudian akan menurun, tetapi dia akan melonjak tinggi dan berbentuk cembung. Nah, yang ketiga ini, kurva MP selalu memotong sumbu datar dan kemudian akan berada di bawah sumbu datar. Dari yang semulanya ada di atas sumbu datar, kemudian memotong, dan kemudian berada di bawahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa MP juga ini mengalami perubahan dan semakin lama semakin menurun. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dan kurva isoquant dan isokos. Apa sih itu? Ini lebih kepada teori produksi dengan dua faktor yang berubah, yaitu labor atau tenaga kerja dan capital atau modal. Nah, kurva isoquant atau kurva produksi sama adalah suatu kurva yang menggambarkan gabungan dua macam input atau faktor produksi yang berbeda untuk menghasilkan output tertentu. Ciri-ciri dari isoquant yaitu mempunyai kemiringan yang negatif. Semakin ke kanan, kedudukan isoquant akan menunjukkan semakin tinggi jumlah output. Dan isoquant cembung ke titik origin atau titik asal. Ketika kita menggabungkan sejumlah garis isoquant pada satu grafik, maka akan terbentuk satu kesatuan yang disebut dengan peta isoquant. Ini dia contoh dari kurva isoquant. Datanya yaitu terdapat 4 data, di mana tenaga kerjanya adalah 1, 2, 3, dan 6. Dan modal dari data-data ini, yang pertama itu 6, kemudian 3, kemudian 2, dan kemudian 1. Di mana kita menganggap bahwa akan menghasilkan 1000 unit produksi. Kurva isoquant itu akan selalu berbentuk curve atau indifference, seperti indifference curve. Ketika kita memproduksi 1000 unit barang, 1000 unit produk, modal yang kita gunakan untuk 6 dan tenaga kerja yang kita gunakan untuk 1. Seterusnya dia akan naik sampai ke isoquant yang ketiga berjumlah 4000 unit. Dan dia akan naik secara relevan, secara terstruktur. Yang kedua adalah kurva biaya sama atau isokos. Isokos adalah suatu kurva yang menggambarkan gabungan dua macam input faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang dan memerlukan biaya yang sama. Semakin besar isokosnya, maka makin besar pula hasil yang didapat atau diperoleh. Sebaliknya, jika semakin kecil isokos, maka semakin kecil hasil yang diperoleh.
Untuk membuat garis biaya, diperlukan harga faktor-faktor produksi yang digunakan dan berapa jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor produksi tersebut. Kurva isokos dapat berslope negatif dan positif. Contohnya, upah tenaga kerja sebesar 10.000. Kemudian ada biaya modal per unitnya itu 20.000 dan jumlah yang tersedia 80.000. Misalkan kita diberi uang, kita diberi biaya sebesar 80.000. Yang kita dapatkan jika kita menggunakan semua tenaga kerja, maka kita akan mendapatkan 8 orang atau 8 unit tenaga kerja. Sedangkan jika kita menggunakan semuanya adalah modal, kita akan mendapatkan 4 unit modal. Tetapi untuk menyimbangkannya itu dengan biaya 80.000, kita dapat memperoleh 2 unit modal dan 4 tenaga kerja atau 4 unit tenaga kerja. Dalam kurva yang akan saya tunjukkan ini, jika biaya yang diberikan adalah 100.000, 120.000, sampai dengan 140.000. Ini dari kurvanya. Dia mencapai titik maksimum dari 8,4. Ini adalah biaya ketika 80.000. Sedangkan TC1 atau total cost pertama adalah biaya yang diberikan sebesar 100.000. Total cost yang kedua adalah biaya sebesar 120.000 dan total cost ketiga adalah sebesar 140.000. Yang ketujuh, maksimum produksi dengan penggunaan lebih dari 2 variabel input, yaitu labor dan capital. Contoh perhitungan jika digabungkan antara kurva ISOC1 dan ISO cost curve. Apabila jumlah pengeluaran untuk membiayai produksi sudah ditentukan, keadaan yang bagaimanakah yang akan memaksimumkan produksi? Ini adalah contohnya, dapat kita lihat. Misalnya modal per unit adalah 15.000. Upah tenaga kerja yang diberikan adalah Rp10.000 dan biaya yang disediakan oleh produsen adalah Rp300.000. Jika kita menggunakan semuanya, modal yang kita dapatkan adalah 20 unit. Tetapi jika kita menggunakan semua tenaga kerja, maka kita akan mendapatkan 30 orang tenaga kerja atau 30 unit tenaga kerja. Nah, untuk menyeimbangkan ini dengan biaya sebesar 300.000, tidak mungkin semua hanya modal atau semua hanya tenaga kerja. Maka harus diseimbangkan agar keduanya bisa terpenuhi. Yaitu dengan modal 300.000 kita bisa mendapatkan 12 unit modal dan 12 unit tenaga kerja. Nah, di mana titik E ini adalah titik memaksimumkan produksi. Seperti yang kita lihat, ada kurva ISOC1 yang berbentuk curve dan kurva total cost atau ISOCOS. Kurva ISOC1 ini akan selalu menyinggung total cost. Titik E adalah titik pemaksimuman produksi. Di titik 20 dan 30 adalah garis ekstrim. Kurva ini digambarkan pada modal dan tenaga kerja. Titik P adalah minimum cost yang kita dapatkan. Selanjutnya saya akan masuk pada teori biaya. Dalam teori biaya kita akan membahas tentang total cost, fixed cost, variable cost, marginal cost, dan average cost. Teori biaya. Biaya total atau total cost, apa sih itu? Total cost adalah keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Biaya produksi total yang didapat dari jumlah biaya tetap total atau total fixed cost dijumlah dengan total variable cost atau biaya berubah total. Dengan rumus TC sama dengan TFC ditambah TVC. Yang kedua adalah TFC atau biaya tetap total, total fixed cost.
Biaya tetap total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi input yang tidak dapat diubah jumlahnya. Jadi data itu akan selalu sama dari awal sampai akhir. Misalnya itu 50, dari produksi yang pertama sampai produksi yang ke-10, total fixed cost-nya itu akan tetap berjumlah 50. Yang termasuk dalam faktor produksi yang dianggap tidak mengalami perubahan dalam jangka pendek adalah ketika kita membeli mesin dan mendirikan bangunan. Yang ketiga adalah biaya berubah total atau total variable cost. Biaya berubah total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Misalnya ini faktor produksi dalam arti tenaga kerja. Semakin tinggi faktor produksi, maka semakin banyak bahan mentah yang diperlukan. Maka dari itu pun, biaya berubah biasanya merupakan perbelanjaan untuk membayar tenaga kerja. Yang keempat adalah biaya total rata-rata atau average cost. Average cost ini adalah keseluruhan jumlah biaya produksi rata-rata yang dijumlahkan dari biaya tetap rata-rata dan biaya berubah rata-rata. Dengan rumus, AC atau average cost, average total cost, sama dengan average fixed cost plus average variable cost. Atau bisa didapatkan di mana average cost atau biaya total rata-rata ini adalah total cost atau biaya total dibagi dengan jumlah produksi. Yang kelima adalah biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, di mana biaya tetap total untuk memproduksikan sejumlah barang tertentu atau key akan dibagi dengan jumlah produksi. Seperti yang dirumuskan, AFC sama dengan TFC bagi key. Biaya tetap rata-rata sama dengan biaya tetap total per dengan jumlah produksi. Dan selanjutnya biaya berubah rata-rata atau average variable cost. Biaya berubah rata-rata adalah biaya berubah total untuk memproduksikan sejumlah barang dan dibagi dengan jumlah produksi, di mana dapat kita rumuskan bahwa AVC sama dengan TVC per dengan Q. Selain biaya produksi di atas, ada juga biaya marginal atau marginal cost. Marginal cost adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Pada awalnya, marginal cost dapat dikatakan sebagai MCN sama dengan TCN kurang TCN kurang 1, di mana MCN adalah biaya marginal produksi ke N, TCN adalah biaya total pada waktu jumlah produksi ke N, dan TCN1 adalah biaya total pada waktu jumlah produksi sama dengan N kurang 1. Akan tetapi pada umumnya pertambahan 1 unit produksi akan menambah beberapa unit produksi, dan cara di atas tidak akan selalu benar untuk mendapatkan marginal cost. Maka, marginal cost dapat dihitung dengan delta TC atau pertambahan jumlah biaya total, delta total cost per dengan delta Q atau pertambahan jumlah produksi. Inilah kurva-kurva total cost. Total fixed cost yang selalu rata karena dengan prinsip bahwa dari awal sampai akhir total fixed cost akan selalu tetap, dan TVC atau total variable cost. Kemudian ada grafik average fixed cost yang bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah dan akan semakin menempel di bagian bawah kanan bawah. Kemudian ada average variable cost atau biaya rata-rata yang berubah. Dan ada average total cost atau total biaya rata-rata. Dan kemudian ada kurva marginal cost. Yang kesembilan, saya akan membahas tentang teori produksi yang erat hubungannya dengan teori fungsi pengeluaran. Keduanya ini membedakan analisisnya kepada jangka pendek dan jangka panjang. Jadi yang kita bahas adalah teori biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Kedua analisis ini dipengaruhi oleh hukum produksi marginal yang semakin berkurang. Nah, yang pertama itu biaya produksi dalam jangka pendek.
Pada subbab yang ke-8 tadi tentang variable cost, total cost, fixed cost, itu merupakan biaya produksi dalam jangka pendek. Jangka waktu pendek berarti jangka waktu di mana sebagian besar faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Dalam jangka waktu pendek, penggolongan biaya produksi dibedakan pada biaya total dan biaya rata-rata. Biaya total dibagi menjadi 3, yaitu biaya tetap total atau total fixed cost, biaya berubah total atau total variable cost, dan biaya total atau total cost. Kemudian biaya rata-rata dibedakan juga menjadi 3, yaitu average fixed cost atau biaya tetap rata-rata, average variable cost atau biaya berubah rata-rata, dan average total cost atau average cost yang biasa disebut dengan biaya total rata-rata. Kemudian ada juga biaya marginal atau marginal cost yang merupakan tambahan biaya yang diperlukan untuk menambah satu unit produksi. Kurva marginal cost selalu memotong di titik terendah kurva average total cost atau AC dan kurva average variable cost. Inilah data dari kurva dari biaya produksi dalam jangka pendek. Nah, data-datanya ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa biaya tetap total akan selalu sama dari produksi yang pertama sampai yang di akhir, yang ke-48 dengan jumlah produksi ke-48, biaya tetap total akan selalu sama, yaitu 50. Dan juga ada data biaya berubah total. Ada 50, 0, 50, ke 100, kemudian ke 150. Biaya total merupakan biaya tetap total ditambah dengan biaya berubah total. Seperti data pertama, dari jumlah produksi 0, biaya tetap totalnya adalah 50. Biaya berubah totalnya 0, dan kemudian didapatkan biaya total 50. Yang kedua, pada saat jumlah produksinya 2, biaya tetap juga 50. Biaya berubah totalnya adalah 50, kemudian biaya totalnya akan berjumlah 100. Kemudian biaya marginal. Biaya marginal didapatkan dari delta total cost, delta biaya total, per dengan delta Q atau delta jumlah produksi. Pada data kedua ini, yaitu dari 100 dikurang dengan 50, yaitu delta total cost-nya, mendapatkan 50 dibagi dengan delta jumlah produksi atau delta Q. 2 dikurang 0 adalah 2. Jadi 50 dibagi 2 sama dengan 25. Maka pada saat jumlah produksi yang kedua, biaya marginalnya akan didapat 25. Dan kemudian seterusnya. Sampai pada jumlah produksi ke-48, biaya marginal didapatkan 50. Mengapa? Total cost-nya itu dari 600 ke 550, selisihnya ada 50. Dan pada saat jumlah produksinya 48, sebelumnya itu adalah 47. Maka delta Q-nya adalah 1. Dan biaya marginal pada saat produksi ke-48 adalah 50. Kemudian biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata adalah total fixed cost per dengan Q. Pada saat jumlah produksinya 6, total average fixed cost-nya atau biaya tetap rata-ratanya adalah 8,3. Pada saat jumlah produksinya 12, biaya tetap rata-ratanya adalah 4,17. Sampai pada ke jumlah produksi 48, biaya tetap rata-ratanya adalah 1,04. Dia akan bergerak dari kiri atas, dari puncak atas 25, dan kemudian turun ke kanan bawah sebesar 1,04. Semakin lama akan semakin mengecil. Dan seterusnya. Dapat dilihat. Ini adalah kurva biaya total, biaya tetap total, dan biaya berubah total dari data sebelumnya yang ini. Nah, bentuk TFC atau total fixed cost akan selalu sama atau rata pada titik 50. Sedangkan total variable cost dimulai dari 0 dan total cost dimulai dari 50. Mengapa? Karena total cost adalah
hasil penjumlahan dari total fixed cost tambah dengan total variable cost, sehingga titiknya itu dimulai dari 50. Kemudian kurva biaya total rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya berubah rata-rata. Pada waktu jumlah produksi sedikit, kurva AVC, average variable cost, average cost, dan marginal cost menurun. Dan pada waktu jumlah produksi sudah semakin meningkat, kurva average variable cost, average cost, dan marginal cost arahnya naik. Nah, seperti yang tadi saya katakan, bahwa kurva marginal cost akan selalu memotong di titik terendah kurva average cost dan kurva average variable cost. Ini adalah yaitu hubungan antara kurva marginal cost dengan kurva average variable cost dan average cost. Apabila marginal cost lebih kecil daripada average variable cost, maka nilai average variable cost akan menurun. Berarti, kalau kurva marginal cost berada di bawah kurva average variable cost, maka kurva average variable cost sedang menurun. Sedangkan apabila marginal cost lebih besar daripada average variable cost, maka nilai average variable cost akan semakin besar dan menandakan bahwa kurva average cost sedang menaik. Kurva marginal cost, jika tidak digabungkan, yang kedua adalah biaya produksi dalam jangka panjang. Jangka waktu panjang berarti jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Di dalam jangka panjang tidak ada biaya tetap. Semua jenis biaya yang dikeluarkan itu merupakan biaya berubah. Ini berarti bahwa perusahaan bukan saja dapat menambah tenaga kerja, tetapi juga dapat menambah jumlah mesin dan peralatan produksi lainnya, luas tanah yang digunakan, serta luas bangunan yang digunakan. Cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang. Yang pertama, tingkat produksi yang ingin dicapai. Yang kedua, sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Kurva average cost jangka panjang selalu berbentuk U, yang disebabkan oleh faktor skala ekonomi dan skala tidak ekonomi. Apa sih faktor skala ekonomi dan skala tidak ekonomi itu? Skala ekonomi menyebabkan kurva average cost atau average total cost, total biaya rata-rata jangka panjang yang biasanya disebut dengan LRAC, Long Run Average Cost, akan menurun ke bawah yang diwujudkan oleh 4 faktor, yaitu spesialisasi penggunaan faktor produksi. Yang kedua, efisiensi dalam penggunaan bahan mentah atau input lain. Yang ketiga, terdapatnya produksi sampingan. Yang keempat, perkembangan usaha lain yang bertalian rapat dengan perusahaan induknya. Sebaliknya, skala tidak ekonomi menyebabkan kurva LRAC atau Long Run Average Cost akan meningkat ke sebelah kanan. Faktor utama yang menyebabkan skala tidak ekonomi adalah birokrasi organisasi perusahaan yang semakin rumit dan memperlambat pengambilan keputusan. Kurva LRAC didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu mengubah kapasitas memproduksinya. Ini adalah contoh dari kurva biaya total rata-rata jangka panjang atau yang biasa disebut dengan long run average cost. Bukan hanya dari satu faktor produksi yang berubah, tapi ada dua. Nah, selanjutnya faktor produksi selanjutnya adalah kurva kemungkinan kapasitas pabrik. Nah, faktor yang akan menentukan kapasitas produksi yang digunakan adalah tingkat produksi yang ingin dicapai. Apabila perusahaan ingin mencapai produksi sebanyak 100 unit, maka yang paling efisien adalah kapasitas 1 yang ia gunakan. Jika ia menggunakan kapasitas 2, maka biaya produksinya adalah lebih tinggi, bersifat lebih tinggi, di mana di antara 130 unit sampai dengan 240 unit.
adalah merupakan kapasitas 2 yang paling efisien untuk digunakan. Karena biaya produksinya paling minimum dan menggunakan kapasitas tersebut. Pada saat menggunakan kapasitas ketiga, yang harus digunakan produsen adalah untuk meminimumkan biaya. Ya, dimulai dari kurva di atas 240 unit. Nah, ini adalah sumber-sumber yang saya dapatkan untuk membuat presentasi ini. Terima kasih atas kesempatan waktunya untuk memperhatikan saya menjelaskan presentasi ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Wihalminus.